Perkenalkan, nama saya Niko Fernando dengan NPM 214128 dari kelas 2 MNME. Perkenalkan, nama saya Tony Ong, NPM 214130 dari kelas 2 MNME. Perkenalkan, nama saya Fikri Septamadeni, NPM 2141023 dari kelas 2 MNME. Perkenalkan, nama saya Ang Tianwei dengan NPM 2141201 dari kelas 2 MNME. The Flower of Surface. Lovelock dan Birch 2011 memperkenalkan konsep The Flower of Surface. The Flower of Surface memiliki dua komponen, yaitu supplementary surface yang digambarkan seperti bunga dan core product yang digambarkan dengan inti bunga, dan layanan yang mendorong atau enhancing surface. Layanan yang memfasilitasi atau facilitating service. Yang pertama yaitu ada informasi atau information. Untuk mendapatkan nilai yang diinginkan dari produk atau jasa yang ditawarkan, pelanggan baru selalu butuh akan informasi. Perusahaan harus memastikan bahwa informasi yang disediakan selalu ada, tepat waktu dan akurat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan tersebut. Yang kedua yaitu pengembalian pesanan atau order taking. Saat pelanggan siap untuk membeli, maka proses menerima orderan harus dapat dilakukan dengan sopan, cepat, akurat, dan tepat, sehingga pelanggan tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga berlebih untuk mendapatkan produk atau jasa. Dengan menggunakan teknologi, proses order taking dapat menjadi lebih cepat dan meminimalisasi usaha yang tidak perlu bagi kedua belah pihak. Ketiga yaitu penagihan atau billing. Penagihan kepada pelanggan harus tepat waktu, menjelaskan bagaimana total tagihan berasal dan akurat. Tagihan yang tidak akurat dan tidak sah akan meningkatkan resiko pelanggan kecewa. Penagihan juga harus tepat waktu, karena memungkinkan konsumen melakukan pembayaran sesuai tenggat waktu. Beberapa tagihan adalah tagihan secara periode, tagihan langsung, tagihan secara verbal, tagihan melalui aplikasi, dan self-billing. Keempat yaitu pembayaran atau payment. Setelah memberi tagihan, diharapkan pelanggan segera membayar, sehingga kadang kelopak ini menjadi satu dengan kelopak billing. Dengan teknologi yang sudah ada sekarang ini, sudah sangat memadai agar pelanggan dapat membayar sendiri dan tidak perlu untuk mendatangi secara fisik. Layanan yang mendorong atau enhancing service. Yang pertama yaitu konsultasi atau consultation. Memberikan saran atau nasihat dari sumber yang terpercaya untuk seorang pelanggan adalah saran harus sesuai dengan kondisi saat ini masing-masing pelanggan. Contoh konsultasi adalah memberikan video tutorial penggunaan jasa dan halaman tanya jawab, atau pelatihan produk dan konsultasi manajemen. Yang kedua yaitu keramahan atau hospitality. Keramahan yang ideal yaitu dapat menunjukkan kegembiraan saat bertemu pelanggan baru dan menyambut kembali pelanggan lama. Bisnis yang terkelola dengan baik juga memperlakukan setiap konsumen dengan baik, baik saat pertemuan langsung tatap muka dan tidak langsung yaitu pembicaraan via telepon. Beberapa elemen hospitality adalah penyambutan, makanan dan minuman, toilet, dan fasilitas umum lainnya yang dapat meningkatkan nilai fasilitas utamanya. Ketiga yaitu keamanan atau safekeeping. Keamanan yang diinginkan pelanggan saat menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Mungkin dapat berupa seperti sumber daya manusia dari perusahaan tersebut, seperti security mungkin. Yang keempat yaitu pengecualian atau exceptions, meliputi layanan pelengkap atau hal-hal yang terjadi di luar proses rutin perusahaan. Misalnya penanganan keluhan konsumen atau kompensasi atas layanan yang tidak dipenuhi dengan baik. Banyaknya kelopak bunga atau supplementary service tidak menjadikan perusahaan unggul. Namun kelopak bunga yang sesuai dan sempurna untuk inti bunga yang ada atau core produk itu yang akan membuat perusahaan unggul. Untuk itu perusahaan wajib membuat perencanaan kesesuaian atau supplementary service dengan kemampuan perusahaan dan kebutuhan pelanggan untuk mencapai keunggulan kompetitif di kalangan pasar. Pendekatan strategi. Pendekatan strategi menurut Davidson 2005, adanya perbedaan budaya organisasi mempengaruhi penyusunan rencana perubahan yang dilakukan dengan cepat. Terdapat 4 perubahan, yaitu pendekatan rasional empire, yaitu pendekatan rasional empiris untuk perubahan, didasarkan pada keyakinan bahwa ada perilaku orang-orang yang dapat diprediksi dan mereka memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan diri mereka sendiri. Yang kedua yaitu normatif redukatif, yaitu pendekatan ini menekankan kepada bagaimana seorang manajer perubahan dapat mempengaruhi atau bertingkah laku dengan cara-cara tertentu
Yang selanjutnya, staf atau anggota dapat melakukan perubahan tersebut atau dapat berubah. Kekuasaan koersitif. Pendekatan koersitif ini kekuasaan yang memaksa orang untuk menjelaskan perubahan digunakan secara semena-mena oleh sebagian pihak, secara naif oleh sebagian lain, dan kerap menjadi bentuk standar manajemen perubahan. Pendekatan ini berfokus pada pertama, bagaimana mengendali orang-orang pada dasarnya patuh, menjalankan kekuasaan sebagai sebuah pengaruh perubahan cepat, menjalankan kekuasaan secara cepat, standar pada saksi-saksi dan ketergantungan. Lingkungan adaptif. Premis utama dari pendekatan ini manajemen perubahan adalah bahwa meskipun orang-orang mendengarkan insting mereka berupa menghindari gangguan atau kerugian, mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi-situasi baru. Pendekatan ini menekan kepada satu, melekatkan aturan, dua, bagaimana dan kapan membuat peraturan, tiga, mengatasi keletakan dengan norma-norma dengan yang ada, dan 4, mengeksploitasi keuntungan perusahaan atau organisasi. 8 Step to Successful Change. Yang pertama, menumbuhkan rasa urgensi atau create a sense of urgency. Langkah pertama dalam Kotter 8 Step Change model ini adalah menciptakan kebutuhan yang mendesak atau menumbuhkan rasa urgensi atas perlunya suatu perubahan. Sense of urgency adalah motivasi yang menginisiasi hasrat untuk berubah, menurut Kotter. Yang kedua, menciptakan koalisi kepemimpinan yang kuat atau build a building of coalition. Setelah menciptakan rasa urgensi dan kebutuhan untuk perubahan, kita perlu meyakinkan orang lain untuk bersama-sama melakukan perubahan. Oleh karena itu, kita perlu membangun koalisi untuk membantu kita mengarahkan orang lain untuk melakukan perubahan. Anggota tim yang berkolaborasi harus mempunyai berbagai keterampilan, pengalaman, pengetahuan, keahlian, unit kerja, jabatan, atau bahkan orang-orang yang berasal dari bidang bisnis yang lain untuk memaksimalkan efektivitasnya, sehingga dapat membantu kita menyebarkan pesan ke seluruh organisasi. Yang ketiga, menciptakan visi perubahan atau create a vision of our change. Visi secara jelas berbicara tentang arah yang seharusnya dituju oleh perusahaan. Menciptakan suatu visi yang mudah dipahami dan merangkum keseluruhan tujuan akan perubahan adalah cara yang sangat bermanfaat untuk mendapatkan dukungan dari seluruh organisasi. Yang keempat, mengkomunikasikan visi perusahaan. Communicating the vision. Visi perubahan yang telah diciptakan juga harus dikomunikasikan ke seluruh organisasi agar bisa mendapatkan dukungan dari semua anggota organisasi. Visi perubahan ini tidak hanya dikomunikasikan saat adanya pertemuan saja, tapi harus dibicarakan setiap kali ada kesempatan. Yang kelima, menghapus rintangan atau removing obstacle. Ada 4 langkah pertama yang sangat penting dalam membangun kekuatan inisiatif suatu perubahan. Langkah kedua, mencari dan mengetahui rintangan atau hambatan apa saja yang kemungkinan akan menghalangi perubahan kita. Rintangan atau hambatan tersebut dapat datang dari pribadi anggota organisasi, perundang-undangan, dan tradisi. Identifikasikan sedini mungkin dan gunakan sumber daya yang tersedia untuk memecahnya tanpa harus mengganggu kegiatan-kegiatan lainnya dalam organisasi kita. Yang keenam, menciptakan sasaran jangka pendek atau creating short-term wins. Perubahan memerlukan proses dan waktu untuk mendapatkan hasilnya, sehingga akan mengakibatkan hilangnya dukungan atau menurunkan semangat untuk berubah apabila proses perubahan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Yang ketujuh, membina perubahan yang telah diciptakan atau build on the change. Banyak proses perubahan yang berakhir gagal karena rasa puas diri dan kesuksesan yang dinyatakan terlalu dini. Oleh karena itu, Kotter berpendapat bahwa sangat penting untuk mempertahankan dan memperkuat terus perubahan tersebut, meskipun telah mencapai suatu perubahan yang diinginkan. Tetaplah menetapkan tujuan dan menganalisis apa yang dapat dilakukan dengan lebih baik untuk peningkatan yang berkelanjutan. Yang kedelapan, perubahan dalam budaya atau anchor the change in corporate culture. Hanya mengubah proses dan kebiasaan saja tidak cukup untuk menanamkan budaya perubahan ke seluruh organisasi. Perubahan harus menjadi bagian dari inti organisasi agar perubahan dapat memberikan efek manfaat yang lama. Mempertahankan para senior dalam perubahan dan mendorong karyawan baru untuk mengadopsi perubahan akan membantu mempromosikan perubahan hingga ke seluruh organisasi. Analisis dan pembahasan perusahaan. Flower of Service Toscafe. Toscafe memiliki 8 elemen yang ditetapkan dalam usaha untuk memfasilitasi konsumen, layanan yang memfasilitasi atau facilitating service yang ditetapkan oleh Toscafe itu sebagai berikut. Yang pertama ada information atau informasi. Customer baru pasti akan membutuhkan informasi dari sebuah usaha supaya dapat mengetahui terlebih dahulu produk apa yang ditawarkan oleh usaha tersebut.
Maka Toscafe menyediakan buku menu yang cukup informatif yang menampilkan produk-produk yang ditawarkan oleh Toscafe apabila konsumen datang langsung ke kafe tersebut. Lokasi penempatan Toscafe juga terdaftar di Google Maps agar dapat memudahkan konsumen untuk menemukan lokasi-lokasi dari Toscafe. Lokasi Toscafe menurut kami termasuk salah satu wilayah yang strategis. Toscafe juga melakukan promosi usaha melalui media sosial seperti Instagram yang menampilkan berbagai varian dari produk yang ditawarkan dan memaparkan jam operasional yang diterapkan oleh Toscafe dan juga membuat event-event berupa diskon yang telah dilakukan oleh Toscafe dan biasanya diadakan di hari-hari besar. Selanjutnya, order taking. Sistem pelayanan di Toscafe kepada setiap customer yang dine-in akan disambut oleh waiter dari Toscafe yang akan datang menyambut customer dengan memberi daftar menu dari cafe tersebut dan menyajikan pesanan customer secara langsung, dine-in. Pihak Toscafe juga bekerja sama dengan aplikasi jasa pengantar pesanan seperti GoFood, Grab, agar customer dapat memesan makanan yang disediakan oleh Toscafe secara online dengan lebih mudah dari mana saja. Selanjutnya ada billing. Metode penagihan kepada pelanggan Toscafe sesuai dengan menu yang pesan oleh pelanggan. Penagih harga dilakukan sesuai dengan harga yang sudah ditentukan oleh Toscafe dengan harga bervariasi sesuai jenis pesanan dan melanjutkan proses pembayaran. Kemudian untuk pelanggan yang dine-in, order melakukan pembayaran setelah menyelesaikan makanan yang dipesan dan di kasir akan menjelaskan detail tentang pesan dan total tagihan yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Kemudian payment. Metode pembayaran yang bisa dilakukan adalah dengan uang tunai atau cash. Dan juga pihak Toscafe menyediakan teknologi yang mendukung pelanggan untuk melakukan pembayaran dengan sistem membayar dengan uang non-tunai, seperti sistem debit, transfer, QR, payment, OVO, GoPay yang terhubung langsung aplikasi tablet kasir Toscafe. Selanjutnya, consultation. Konsultasi yang dilaksanakan oleh Toscafe dengan membuka layanan komunikasi melalui Instagram. Konsumen dapat menyampaikan atas keluhan atau saran dari konsumen yang dapat disampaikan langsung ke pihak Toscafe. Hospitality. Toscafe terkelola dengan baik, juga memperlakukan setiap konsumen dengan baik saat pertemuan langsung, yaitu face-to-face, dan tidak langsung pembicaraan via telepon atau online untuk membangun interaksi yang baik dengan konsumen Toscafe. Mengadakan diskon tergantung ada event yang ada seperti Hari Raya, Valentine Day, dan hari spesial lainnya. Toscafe juga menyediakan tempat yang kekinian dan Instagramer untuk membangun kesan positif dan kepuasan minat pelanggan. Selanjutnya, safekeeping. Toscafe selalu menggunakan bahan-bahan yang masih segar agar tidak mengurangi kualitas makanan. Kemudian Toscafe juga menyediakan tempat parkir untuk konsumen yang dine-in order. Exception. Hal-hal yang terjadi di luar rutinitas perusahaan, penanganan keluhan konsumen, atau kompensasi atas layanan yang tidak dipenuhi selama pemberian layanan, biasanya konsumen menyampaikan lewat Instagram. Kemudian keluhan saat dine-in order yang langsung disampaikan ke waiter Toscafe, sehingga manajemen dapat merevisi menu yang ada. Developing service, product, and brands. Toscafe melakukan promosi sebagai varian toast melalui media sosial seperti Instagram dan selalu mencoba untuk menginovasikan rasa dan varian baru dari Toscafe untuk menambah minat konsumen merasakan menu baru dari varian toast dan biasanya bersifat permanen. Jika konsumen berminat untuk melakukan pemesanan toast dari Toscafe, dapat dilakukan melalui GoFood. Adanya rencana dari pihak Toscafe untuk memperbesar lokasi usaha. Distributing service through physical and electronic channel. Toscafe melakukan promosi berbagai varian rasa toast yang ditampilkan di akun media sosial, yaitu @toscafe_batam, dan mengadakan berbagai diskon dalam berbagai event. Toscafe juga menyediakan tempat parkiran untuk pelanggan yang ingin dine-in di tempat pada akun Instagram yang disediakan oleh Toscafe. Konsumen dapat menyampaikan keluhan atau saran untuk pihak Toscafe sehingga manajemen Toscafe bisa merevisi menu yang ada.
Analisis aliran distribusi Toscape. Yang pertama, aliran informasi dan promosi Toscape. Toscape menyediakan informasi layanan untuk mendistribusikan produk yang akan ditawarkan oleh Toscape dengan membuat lokasi bisnis atau usaha di Google Maps untuk memudahkan pelanggan untuk menemukan lokasi tersebut. Meskipun lokasinya sangat strategis, tetapi juga bermanfaat untuk wisatawan luar kota yang ingin mencari tempat makanan seperti tos yang disediakan Toscape. Toscape juga memiliki akun sosial media Instagram dan melakukan berbagai promosi dan menampilkan berbagai varian tos yang ditawarkan oleh Toscape. Kedua, aliran negosiasi Toscape. Toscape juga menerapkan negosiasi kepada pelanggan yang sering berlangganan di Toscape dan juga mengadakan berbagai diskon yang menarik di berbagai event serta mengadakan promosi waktu terbatas, yaitu seasonal promotion, untuk meningkatkan minat konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan oleh Toscape. Ketiga, aliran produk Toscape. Toscape menyediakan berbagai varian toast seperti French toast, Korean toast, dan sebagainya. Sistem informasi manajemen dan pelayanan servis dalam mitra bisnis. Yang pertama, analisis kompetitor usaha. Peluang seperti Toscafe sangat banyak bersaing di dunia pasar konsumen akan berkomentar mengenai tampilan serta rasa produk yang disediakan sehingga memaksa perusahaan melakukan inovasi. Waktu kerja, jam operasional Toscafe yaitu dari jam 12 siang hingga jam 9 malam. Lokasi usaha, Toscafe berlokasi di Batam Center, Jalan Mitra 2, dan termasuk wilayah yang sangat strategis hingga memudahkan konsumen untuk menemukan lokasi tersebut. Kemudian ada X steps of success change to usaha Toscafe. Yang pertama adalah create urgency. Dampak pandemi COVID-19 yang menghemat banyak segala bidang usaha, salah satu yang juga berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi negara. Untuk mengurangi jumlah kasus aktif virus tersebut, maka masyarakat harus tetap berada di rumah. Toscafe juga merasakan dampak tersebut, yaitu berkurangnya pelanggan yang datang ke Toscafe. Salah satu langkah yang dilakukan Toscafe agar konsumen bisa merasakan berbagai menu yang ditawarkan oleh Toscafe adalah bekerjasama dengan jasa pengantar via online, yaitu seperti Gojek, dengan menampilkan menu-menu yang disediakan oleh Toscafe. Serta Toscafe juga sudah melakukan pemasaran produknya dengan platform Instagram, dan pelanggan tetap dapat memesan produk yang ditawarkan oleh Toscafe. Terus berikutnya adalah from a powerful collection. Sebagai bentuk kerja tim yang kuat untuk mencapai tujuan yang dicapai perusahaan, maka Toscafe membentuk tanggung jawab setiap rekan yang bertanggung jawab atas bidangnya. Setiap chef untuk bagian memasak dan manajer sebagai mengolah untuk berjalan efektifnya usaha tersebut. Create a vision of change. Untuk mempertaruhkan nilai-nilai perusahaan untuk berorientasi untuk masa depan usaha Toscafe, bangunan visi untuk memenuhi layanan yang baik serta berbagai indikasi yang bagus dengan konsumen dapat membuat kesan yang positif dan dari konsumen. Terus berikutnya adalah communicate the vision. Toscafe melakukan arahan komunikasi yang baik antara rekan-rekan untuk mencapai visi usaha yang memberikan layanan yang terbaik untuk konsumen dan melakukan diskusi atau rapat untuk merevisi kesalahan atau keluhan dari konsumen supaya kedepannya akan lebih baik lagi. Kemudian adalah Emperor Action. Penerapan strategi yang dilakukan oleh Toscafe adalah rencana untuk membuka lokasi usaha baru supaya menarik lebih banyak lagi konsumen dengan upaya profit yang dihasilkan usaha, dan juga memberikan layanan yang terbaik untuk konsumen. Kedua adalah Create Quick Wins. Untuk merubah yang dapat dilakukan oleh Toscafe dan meraih kesuksesan dengan memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen dan juga menyediakan fasilitas yang nyaman dan kekinian serta Instagramable sehingga menciptakan kesan yang positif dari berbagai usaha konsumen. With the change, Toscafe selalu melakukan perubahan dengan mengeluarkan produk-produk dan berencana untuk membuka lokasi usaha baru untuk menarik pelanggan yang lebih banyak. Tidak hanya menjual tos, Toscafe juga membuka studio dance sebagai salah satu daya tarik anak muda terhadap Toscafe. Kemudian adalah Make It Strike atau Unhurrying New Approach in the Culture. Pemilik usaha Toscafe serta manajemen dalam usaha selalu mendedikasi setiap pencapaian yang dilakukan setiap karyawan dalam perusahaan, memberikan layanan yang baik dan konsumen ini mencapai keluhan.
dan saran dan di konsumen untuk merevisi menu dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Pendekatan strategi Toscafe. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, kami akan lebih memilih strategi fungsional sebagai pendekatan strategi yang cocok untuk Toscafe. Dikarenakan strategi fungsional menggunakan cara pengembangan menjemur aktivitas dan komponen berdasarkan tiap fungsi buat menarik kinerja. Jika perusahaan ingin melakukan implementasi teknik perusahaan dan definisional, maka lebih baik strategi yang digunakan yaitu strategi fungsional. Maka demi itu, menurut kami strategi fungsional ini lebih menguntungkan perusahaan yang sedang dalam tahap peningkatan teknis perusahaan. Kemudian ada peran komponen perusahaan dalam memimpin mengolah perusahaan. Komponen perusahaan dalam memimpin dan mengolah suatu perusahaan terdiri atas corporate, operasional, dan unit. Peran masing-masing komponen akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Corporate terdiri dari 3, yaitu pemilik usaha, manajer, dan supervisor. Tugas dari pemilik usaha adalah menciptakan visi dan misi dalam berbagai hal perubahan. Kedua adalah menyampaikan visi dan misi perubahan kepada setiap konsumen perubahan. Yang ketiga, menciptakan struktur terdiri dari visi dan perubahan. Tugas dari manajer menyiapkan keseluruhan komponen perusahaan untuk melanjutkan misi menuju perubahan. Kemudian supervisor. Yang pertama tugasnya adalah menemukan rasa semangat dan motivasi setiap anggota dalam komponen perubahan untuk mencapai perubahan. Terus melakukan pelaksanaan orientasi dan juga budaya dalam perusahaan. Operasional terdiri dari 3, yaitu mesin. Tugas dari mesin adalah sebagai sarana untuk menjalankan visi dan misi menuju perusahaan. Kemudian ada tenaga kerja, memudahkan setiap komponen dalam perusahaan untuk mencapai visi dan misi. Kemudian ada teknologi. Teknologi tugasnya adalah sebagai sama untuk mengembangkan alur komponen dengan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada unit. Unit terdiri dari 3 bagian, yaitu departemen, anggaran kerja, dan individual. Departemen memiliki tujuan untuk memberikan saran dan kritik kepada atasan untuk menyempurnakan visi dan misi berbagai hal. Anggota kerja sebagai individu yang menjalankan visi dan misi menuju perusahaan. Individualisme menjalankan berbagai pendekatan, orientasi, dan juga budaya dalam perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih.